Oke, baik. Coba kita tarik levelnya, samping lagi, oke. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Untuk level, coba dari short misalnya, ini juga supaya nampak lebih lebar, kita geser sisi barat, nampak, short, short. Nah, ini juga, ya, seperti ini, sisi timur. Nah, baru kelihatan. Oke, baik. Jadi ini kenapa semua dinding akan terintegrasi mengikuti ketinggian dari level, karena seperti dinding pagar yang kita klik tadinya itu, semua terikat atau terkoneksi di level 1. Kembali ke level 0, double klik, kita masuk penggambaran lantai satunya. Kita mulai klik satu, kemudian create similar. Ini akan memakan cukup waktu, maka nanti video ini akan saya percepat. Oke, tampaknya semua garis dinding sudah kita gambar ya. Coba kita masuk ke mode 3D. Kembalikan ke level 0. Nah, jika kita perhatikan gambar referensi kita, ternyata lantai 2 itu ada di sisi bangunan sebelah ini ya, adalah dinding yang sampai ke level 2. Kita lihat di tampak depan. Nah, ternyata kita belum melakukan grid untuk level lantai 2. Kita lihat coba referensinya. Lantai 2 itu di level 7 ya. Oke, di repeat coba kita tambahkan untuk level 2, klik CC, kemudian ini kita ganti menjadi 7 meter. Ya, baik. Kembali ke mode 3D. Ini kita koneksikan ke level 2. Ini juga level 2. Perlu saya sampaikan, untuk melakukan orbit, kita hanya perlu klik shift kemudian tekan roll pada mouse. Saya kira cukup ya. Oke, baik, kembali ke level 0 ya. Saya kira cukup. Kemudian ke level 1.
Untuk level 1 yang perlu pertama sekali kita lakukan adalah penggambaran lantai atau plat lantai supaya kita mengerti batas-batas mana dinding itu terikat. Oke, langsung aja kita mulai untuk penggambaran plat lantai. Hanya saja di sini terlihat bahwa ada denah lantai 1 yang kelihatan ya. Nah, itu makanya perlu ini kita sembunyikan dulu. Edit pada visibility, kemudian imported categories, ini kita uncheck saja dulu, kemudian apply. Oke. Sini untuk tampilan underlay-nya di level 0 ini boleh kita nonkan untuk supaya dia menghilang. Untuk mengambil lantai 2, atau kita lihat di denah lantai 2. Denah lantai 2 kira-kira seperti ini ya. Berarti dari grid ini, dari tangga sampai di lasar koridor luar. Kita mulai untuk penggambarannya. Dari menu arsitektur kita pilih floor. Di floor ini ada beberapa pilihan. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk membuat struktur floor baru, kita perlu klik edit type, kemudian pada structure edit. Sorry, harus ada penamaan ya, cancel dulu, kemudian rename, lalu kemudian kita buat nama baru, misalnya slab 120, kemudian oke. Pada structure edit, ada beberapa yang tidak kita perlukan, hapus saja. Membran tidak perlu, delete. Thermal, delete. Membrane layer, delete. Kemudian structure ini delete saja, tidak perlu. Concrete precast, ini precast ya, kita ganti saja. Kita perlu cast inside, cast in place saja ya, cetak di tempat. Kemudian finishnya sementara ini kita nolkan saja dulu ya, atau delete saja. Kita hanya perlu structure aja dulu dengan ketebalan 120 mili. Oke, apply dan oke. Kemudian untuk melakukan sketsa kita klik, atau bisa dengan klik pick lines, tekan pick lines, kemudian klik di sini, di sini, di sini. Nah, dan di sini. Kemudian untuk menghubungkannya kita klik trim atau TR. Nah, saya lebih prefer garis sketsa itu berada di as. Itu makanya klik align, ambil garis tengahnya, kemudian klik garis sketsa. Lakukan hal yang sama. Oke. Kemudian bisa di escape atau modify, kemudian finish edit mode. Nah, lantai sudah terlihat.
Oops, sorry. Ya, kira-kira seperti ini. Lantai sudah tercetak. Kemudian kita lihat ada sebenarnya void tangga di sini. Ini bisa kita edit lagi sketsanya, kembali ke level 1 denah. Nah, mungkin bisa kita perhatikan di gambarnya ya. Ada void di sini dan berhentinya di grid D. Kembali ke Revit, kemudian kita gambar voidnya dengan menggunakan atau dengan line. Skip di grid D. Ternyata grid D itu sampai di sini. Nah, ini bisa kita pindahkan sejauh 1500 untuk overhang lasarnya. Oke. Nah, ini bisa kita sejajarkan dengan align seperti ini. Kemudian modify, centang. Oops, ada peringatan error. Kita continue, coba periksa lagi di bagian mana yang mengalami error. Mungkin karena faktor ini adalah void, kemudian ada garis di sini, itu makanya untuk posisi yang seperti ini kita harus potong. Caranya adalah dengan mengklik SL atau slice, potong di bagian pinggirnya ini, kemudian kita hubungkan dengan TR trim. Nah, Revit tidak boleh ada garis yang tidak ada medianya tapi terbentuk garis sketsanya. Kemudian centang. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Hanya saja untuk area ini tidak ada plat lantai. Ini bisa kita potong juga dengan mengedit boundary-nya. Kemudian kembali ke level 1 supaya mudah melakukan sketsa. Kita pilih pick lines, klik di sini, klik di sini lagi. Ada peringatan berarti itu ada titik yang bertimpa. Kemudian TR lagi. Coba kita centang. Ups, berarti ada peringatan. Mungkin coba kita geser. Nah, ternyata terkoneksi. Ini coba kita hapus. Kemudian pick line lagi. TR. Nah, ini mungkin coba kita ganti menjadi 150 untuk ketebalan dinding. Kemudian oke. Nah, harus seperti ini, dia tidak boleh bersentuhan. Nah, jika diperhatikan pada area sini juga ada lantai juga sejauh 1450. Kita lakukan editing lagi. Kembali ke level 1. Kemudian ini kita geser sejauh
2450 centang. Oke. Nah, mungkin juga diperhatikan dinding ini di lantai 1 tampak garis putus-putus. Nah, sebenarnya ini bisa kita hilangkan dengan cara dinding ini kemudian attach top base-nya kita lengketkan atau kita koneksikan ke lantai. Ini juga ke lantai, klik dindingnya, kemudian klik lantainya. Lanjut ke denah lantai 2. Untuk interiornya sendiri, dinding interior maksudnya, kita coba untuk mengambil referensinya.